Oke, makasih banyak Mbak Heti. Jadi buat teman-teman nih, kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh banget langsung tanya ya. Boleh dinyalakan kameranya, Ini Mas Acep tanya itu langsung. salah satu peserta atau siapa sih? Acep? Iya, Peserta ya. Dari mana Pas Acep? Kak Acep, Kang Acep. monggo monggo Saya dari Mas. Jogja. Oh, oke Mas Acep, gimana? Oke, saya dari Jogja, Mbak. Hmm. Ya, terima kasih sekali. Saya sebenarnya pengen gimana bisa masuk naskah saya masuk ke diterima agennya Mbak Heti. Oh, kalau udah masuk di Pertama dalam sini itu, kan udah yang otomatis kedua Mas. saya, oh udah otomatis ya? Oh ya, Otomatis. ya, ya. Iya. Kemudian yang kedua, saya ini pengakuan dosa saya karena saya itu kan suka baca-baca buku. Saya saya baca buku terus saya upload ke YouTube. Nah, dosa Tapi saya nggak tahu nih. kalau itu ternyata. Nah, nah, kecuali gini Saya Mas nggak tahu kalau Acep. itu ada hak itu ya. Ada haknya Mas Acep. Nah, jadi Mas Acep salah satunya ya. Saya soalnya sering lihat banyak. Nah, kecuali ya Mas Acep, Mas Acep kontak penulisnya. Soalnya Kalau saya juga saran nggak saya tahu. ya, kontak penulisnya, Oh Mas gitu ya. bilang sama penerbit kalau bisa. Boleh nggak saya bacakan? Dan Ya, kalau ya. bisa jangan semua, Mas. Tetap dikasih link untuk belinya Hmm, gitu loh. Karena itu kan ada hak penulis ya tadi. ya, Oh, ya. ternyata gitu ya, Mas. Ya ya gitu. Kalau bisa sih pakai izin Ya. sih, Mas. Biasa tunjuk. Ya, sebenarnya kan kayak kayak tadi saya bilang ada hak hak derivatif, hak subsidiari. Kadang-kadang orang nggak tahu gitu loh. Kayak misalnya tadi Mas Acep, saya yakin kok Mas Acep itu niatnya untuk dia bikin happy-happy dirinya sendiri sama dia mau nyebarin bahwa buku ini bagus gitu loh. Cuman memang sebenarnya ada hak penulis, ada hak penerbit di situ. Jadi kan kalau bisa ya itu dapat izin. Malah mungkin ya, mungkin nih Mas Acep siapa tahu malah Mas Acep diajak kerja sama penerbit ya kan sama penulisnya. Kita kerja sama lu jadi bikin konten. Siapa tahu loh Mas gitu. Ya, ya. Mungkin dari Elek Media kalau ada buku-buku yang diaudiokan saya siap bantu. Terima kasih. Sip. Oke, terima kasih Nextnya pakai izin ya Acep. Mas. Nextnya pakai izin ya Mas Acep. Ntar dimarahin loh. Buat catatan ya Mas Acep ya, ke depannya ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau sharing dari Mbak Claudia di kolom chat. Kalau saya ingin diterjemahkan ke bahasa Italia, sebab pembaca di sini sangat curious tentang budaya Asia. Nah, Apalagi Indonesia yang mulai terkenal di sini. Monggo nah Mbak Claudia. Mbak Claudia yang dari Italia tadi ya. Jadi Mbak Claudia apa kebetulan karena ini bukan saya yang handle ya karena kalau saya handle semua ntar saya semaput. Nah, kebetulan di Gramedia tuh juga punya divisi Gramedia Internasional. Nah, di situ mereka tugasnya adalah membuat semacam penawaran kepada penerbit-penerbit asing untuk menerjemahkan karya-karya kita ke dalam bahasanya mereka. Cuman masalahnya gini nih. Nah, kalau Mbak Claudia nih, ini peluang nih. Kayaknya Mbak Claudia tulisannya rapi kalau saya lihat di sini. Kita kekurangan orang yang bisa menerjemahkan misalnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Itali. Karena kalau misalnya mau kayak ke Itali itu dari Indonesia kita biasanya ke Inggris dulu, Mbak. Dari Inggris baru ke Itali. Jadi kita tuh butuh banget waktu butuh butuh waktu yang lebih lama karena bahasanya tuh mesti diterjemahkan 2 kali gitu sih, Mbak. Kalau misalnya ada peluang yang Mbak Claudia bisa nih, oh saya bisa nih bantu terjemahin atau apa gitu. Kalau di Italia tuh kebetulan kan ada ini Mbak. Kita tuh biasanya beberapa kali laku di Bologna Book Fair untuk buku anak. Nah, buku anak itu kan karena bergambar ya dan bahas ya kalau memang misalnya Mbak punya akses ke Bologna atau apa tuh bisa tuh Mbak kayak gitu. Soalnya kita agak susah karena nyari penerjemah Indonesia Itali kan apalagi kalau yang tulisannya rapi susah loh Mbak gitu. Jadi memang jadi selalu prosesnya 2 kali ke bahasa-bahasa lain. Gitu. Itu sih Mbak. Tapi Oke, bagus sudah sih. terjawab Mbak Claudia? Nah, besok dia bisa bisa besok Mbak kalau dia bisa nawarin ke di Bologna Book Fair bisa bisa jangan-jangan bisa jadi agennya Gramedia nih di Itali. Karena ada juga yang seperti itu. Jadi kita pernah ketemu, misalnya saya pernah diceritain sih bahwa kalau nggak salah itu di
aduh saya lupa satu negara Eropa, karena dia tinggal Swedia gitu. Jadi dia nawarin ke penerbit-penerbit Swedia gitu. Karena dia tinggalnya di sana. Oke. Gimana Mbak Claudia? Sudah terjawab atau ada yang mau dicurhatin atau sharing lagi? Iya, Aman ya Mbak ya? kedengeran nggak? Dengar Mbak Claudia, silakan. Iya, saya beberapa tahun ikutin Bologna Children Book Fair. Di situ saya juga ketemu dengan penerbit dari Gramedia, dari beberapa dari Indonesia. Beberapa kali saya bantu mereka. Nah, di situ saya juga mulai tertarik untuk menulis. Terus ya, ketika saya memperagakan eh, kehidupan di Indonesia, apalagi waktu KKN, itu teman-teman sampai tahu terpingkal-pingkal kalau saya memperagakan gimana saya buat lubang di pantai. Kalau lagi ke pantai kebetulan banyak pasir gitu, saya lihat, lihat nih di Indonesia ada sebuah tempat seperti ini. Terus mereka bilang, kenapa nggak dibukuin? Terus semua orang pada ini kan itu kulturnya sangat menarik. Terus jadi kita ke pantai juga di sini nanti orang Italia akan ikut cara kamu, ada budaya baru, pengetahuan baru. Nah seperti itu. Jadi saya makanya kepikiran dan saya mengangkat tema ini di KKN gitu loh. Cuman sayangnya gimana sih caranya untuk bisa nerbitin buku, terus nanti buku itu saya perkenalkan ke penerbit sini untuk ini loh di Indonesia saya udah terbitkan, terus kalau misalnya nanti diterjemahkan, ya selanjutnya kontraknya seperti apa saya juga, makanya Nah, hari ini dapat penjelasan dari Mbak, saya kayaknya langsung ceng, eureka kalau dapat ide gitu. kalau Mbak Claudia di Italia, setahu saya kalau di Italia juga termasuk yang biasanya penulis lewat agen. Jadi yang Mbak harus cari Lewat bukan agen, iya. penerbitnya, tapi harus Mbak cari adalah agennya. Iya. Jadi Jadi intinya berupa buku dulu yang saya kasih lihat ke mereka ini bukunya tulisan ini udah dibukukan. Jadi yes. nanti antar agen dengan agen Gramedia gitu ya. Ya, kalau misalnya satu lagi yang bisa dilakukan sama Mbak Claudia adalah Mbak Claudia bisa ngajuin mungkin Mbak Claudia masih nulis nulis juga nggak pakai bahasa Italia atau apa? Nulis saya juga di sini kebetulan 2 kali nama saya tertulis sebagai editor di majalah lokal. Nah, Tapi ya itu juga tulisannya tulisan gratis gitu karena nggak nah, ngerti jadi apa hukum-hukum. mungkin Mbak Claudia itu bisa juga nyari agen untuk diri Mbak juga di situ gitu. Oh gitu. Ya, itu bisa jadi ya setahu saya Italia itu juga punya banyak agen penulis. Jadi Iya, iya kalau banyak nyari penerbit biasanya nggak mau, Mbak. Biasanya mereka nggak mau kalau nggak ngelewatin agen. agen. Karena kalau nggak Oke. semua orang ngirim ke mereka, mereka gimana bacanya. Jadi agen itu sebagai filter pertama buat si penerbit untuk bisa menyaring naskah-naskah yang memang bagus gitu. Jadi boleh tuh Oke. Mbak yang kontak agennya. Nah, Mbak kan lebih tahu ya, saya nggak tahu di Italia agennya seperti apa, tapi coba aja. Iya. Oke deh, makasih banyak nih Mbak. Aku Ya, dapat ini banget ide gitu hari ini. sama-sama Mbak. Oke, terima kasih. Sudah menjawab ya Mbak Claudia ya? Oke, ada satu lagi dari Mas Fikri. Buku antologi ini sudah ada judulnya kah? Sebetulnya ini kewenangan penerbit ya, Mbak Heti ya. Jadi Betul. setauku, iya. Nanti akan koordinasi antara Kompasiana dengan penerbit, atau mungkin Mas dan Mbak penerbit bisa membantu jawab di sini kalau memang membantu jawab. Tapi untuk selengkapnya nanti kita akan obrolin di grup WhatsApp. Tapi kalau untuk judulnya, ini semua ada di kewenangan penerbit. Gitu. Mas Fikri ikut GWP submission itu jalan yang benar Mas Fikri. Jadi GWP Silakan Mas submission Fikri. Mas Fikri ya. Oke, silakan Mas biar teman-teman di sini yang lain kalau mau masukin naskah bisa dikasih tahu Mas. Malah kita butuhnya dari Mas Fikri nih infonya. Gimana Mas? Waduh, info apa ini? Info gimana caranya bisa diterbitin sama penerbit major gitu. Oh, kalau penerbit major belum nih, masih berusaha, masih ngajukan via GWP submission. Sama ada di DPS Gramedia, Oh, cuman belum berhasil, belum tembus. kalau tembus ya. Emang Iya. Mas, zaman saya kerja dulu nih jadi editor, itu naskah yang masuk nih ya Mas, itu 1 bulan itu bisa sekitar 300-an naskah. 300, jadi zaman zaman saya tuh ya zaman zaman sebelum COVID itu orang ngirim print-printan. Saya tuh suka nggak tega ngelihatnya karena jadi mahal kan biaya kirimnya. Terus sebulan 300-an naskah, setahun 3.000. Di antara 300 1 bulan itu yang diterima itu paling cuma dua Mas gitu loh. Itu udah banyak 2 sebulan. Bisa jadi bulan depannya nggak ada yang dapat gitu. Jadi dari antara 3.000 itu
nggak sampai 10 loh Mas gitu. Memang berat perjuangannya. Saya juga ya kebayang lah Mas gitu. Cuman memang adanya event-event seperti ini kita jadi latihan bareng lagi kan gitu. Latihan bareng, memperbaiki tulisan kita. Saya juga seneng gitu loh sama acara-acara seperti ini. Nggak apa-apa Mas, kirim terus Mas. Ya, coba terus pokoknya. Iya. Pokoknya tipsnya nulis nih, tipsnya nulis selain dengerin editornya nyuruh revisi apa, jangan lupa banyak baca. Iya, Apalagi di zaman sekarang, saat kita gampang banget teralih sama teknologi. Baru baca 2 halaman, ting, baca WhatsApp dulu dah gitu kan, Mas Fikri scroll ketawa. TikTok dulu Ya ya kan, kan. scroll dulu, tahu-tahu udah 2 jam lewat. Mestinya waktu kita baca tuh bisa dapat 20 halaman, kita dapatnya apa? 20 like gitu. Ya kan, karena memang belakangan ini kalau saya lihat tuh orang jadi lupa baca gitu loh. Mereka nganggap baca itu cuman ngebaca caption itu baca, enggak, lain gitu loh. Baca sama Iya. baca kita, karena saat kita mau jadi penulis yang kita perlukan itu adalah asupan buku-buku bagus juga gitu. Jadi ceramah ya gitu Mas ya. Ya, terima kasih Mbak Terima Heti, kasih Mas terima Fikri, kasih. semoga semoga bisa ketemu Mas Fikri jadi penulis ya suatu hari ya, penulis Siap, major. amin, amin. Amin. Semoga bisa ketemu ini ya Mas ya. Ketemu sebagai penulis ya Mas. Nanti ya Iya. Mas. Depan kita. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan atau mungkin ada yang mau sharing lagi sebelum kita akhiri dari sesi Mbak Happy. Kayaknya udah pada paham nih Mbak Happy nih Ya, soal bagus, IP. bagus. Ya, kalau saya sih bilang gini, nggak perlu tadi yang tadi itu bukan perlu dipahami, karena buat saya itu yang penting teman-teman tahu gitu. Kayak tadi Mbak Claudia dapat inspirasi, oh ya ternyata ada loh jalur untuk misalnya untuk penerjemahan gitu. Terus apalagi udah tahu Bolonya Book Fair itu. Terus tadi misalnya soal Mas Acep tadi bilang, oh ternyata dia baru tahu bahwa kalau bacain itu eh, sebaiknya pakai izin gitu kan. Nah, jadi memang buat teman-teman tahu lah bahwa di mana haknya, di mana kewajibannya. Dan kalau misalnya ke depannya di penulis, gak usah terlalu pusing mikirin ina-inu lah. Ngobrol sama editor. Kalau memang kalau misalnya terbitnya di Gramedia Group, udah pasti saya bantu gitu. Gak usah pusing-pusing mikirin baik-baik sama saya. Saya bilang gak usah baik-baik sama saya. Kalau naskah kamu bagus, dia akan ketemu jalannya sendiri kok. Tenang aja, saya bilang. Kan saya nggak punya duit 20 miliar untuk bikinin dia film. Oke, berarti kalau misalnya selama naskahnya bagus, pokoknya gas aja ya Mbak Happy ya. Ya, saya gini, naskah saya selalu percaya gini. Naskah yang bagus sama sedikit keberuntungan dan apa namanya akan ketemu jalannya kok. Saya banyak banget gitu loh deal-deal yang kayak kok bisa ya kejual gitu loh. Memang timing itu penting gitu loh. Kayak misalnya bicara tren. Sekarang trennya apa? Pasti teman-teman di sini, kalau tren mah setan, setan. Belum tentu. Saya nggak pernah bisa jual yang setan. Sejauh saya jualan, saya nggak pernah bisa jualan yang setan. Padahal tren film tuh setan semua. Horor maksudnya. Nggak pernah loh. Kebayang nggak sih gitu loh. Saya bisa ternyata yang bisa saya jual ini yang ternyata yang dibutuhkan oleh PH. Tapi jangan diikut. Ini cuma cerita ya. Tapi jangan jangan. Oh Mbak Heti bilang yang disukain cerita keluarga. Besok dia bikin cerita keluarga demi jangan gitu loh. Tapi emang kalau sukanya bikin horor. Saya tuh penggemar film horor. Saya sukanya nulis buku horor misalnya. Tapi saya nggak pernah bisa gitu loh. Nggak pernah deal saya yang horor. Padahal horor tuh sebulan 4 loh di Indonesia film horor gitu. Gitu loh. Cuman ya tulis yang bikin kamu bahagia, tulis yang bikin kamu happy, karena jadi penulis tuh duitnya nggak ada, nggak bukan nggak ada, duitnya nggak seberapa. Kalau kamu udah nggak bahagia buat apa gitu. Mbak Cia, ya kan? Kita kan nulis di Kompasiana kebanyakan karena happy, mau sharing, Iya, betul, mau berbagi betul. kan. Kalau kita Sharing. misalnya udah mikir dapat duit berapa ya, aduh, ya kerja aja jadi wartawan, yang wartawan atau enggak jadi buzzer. Nah, jadi buzzer kan enak tuh, duitnya banyak. Ya kan, cuman kan nggak ada hatinya nggak bahagia ya kan. Kalau memang nulis di Iya. Kompasiana, sharing sharing begitu banyak hal yang pengen kita share di tulisan-tulisan kita itu kan kita pengennya happy. Happy Iya. dulu aja, udah happy gampang kok. Jadi Nah, kan menulis sebagai passionate gitu ya Mbak ya. Mas Julfan nulis silat di mana nih? Saya penggemar cerita silat, Mas.
Nulis cerita silat. Walau Hmm. tak ada pembaca. Silakan Mas Zulfan kalau mau cerita Mas sedikit. Zulfan, saya tuh penggemar, saya dulu SD udah baca Kopingho, Mas. Mbak Cia nggak tahu nih Kopingho. Tahu nggak Mbak Cia Kopingho? Oke. Kopingho itu Pernah maknanya dengar, Mbak? pernah dengar kan? Saya tuh dari SD tuh penggemar Kopingho. Saya bilang tuh nggak ada lagi yang bisa bikin cerita silat gitu. Ya, Mas Zulfan mau cerita? tulis di mana Mas Zulfan? Di Kompasiana kan? Jangan-jangan nih. Coba cari. Sebenarnya kayak saya dulu kayak suka baca juga kan. Nah, Mas Eko luar biasa. Setiap karya, buku atau kisah akan menemukan jodoh pembacanya. Dan dengan keberuntungan suatu saat pasti dibaca dan dijaga. Wah, mantep. Betul. Betul, Mas. Mantep. Menulis hal yang menghibur dan bermanfaat. Kalaupun belum dapat fee, minimal bisa membahagiakan banyak Betul. orang. Setuju banget ya Mbak Heti ya. Paling nggak bahagiakan diri kita sendiri Paling dulu. Kita udah bahagia, udah selesai dah. yang penting passion dan semua ekspresi tertuang lewat tulisan gitu ya Mbak ya. Mbak Claudia. Mbak Oke. Claudia saya udah ketahuan umur, Mbak. Kalau udah kayak ngomong kopi, Mbak. Oke. Oke, mungkin kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi, kita sudahi saja kali ya Mbak ya, untuk sharing-sharing hari ini Mbak. Saya pembaca Jin Yong Mbak, dari Mas Oh, saya Zulfan. juga suka. Pendekar Raja Wali Nyambung ya Sakti. Mbak ya? Pendekar Raja Wali Sakti lengkap dulu saya punya, terus bukunya hilang. Oke, mungkin kalau misalnya nanti mau ngobrol-ngobrol bisa di sesi berikutnya kali ya Mbak ya, kalau misalnya Ya, ada. ya kalau syukur-syukur suatu hari kita bisa bikin event lagi, ya kan? Betul. Nanti kita bisa Yoko dan Xiao offline. Liong Li. Ketahuan, Mas Zulfan ketahuan umur lagi tuh, Mas. Zamannya Yuni Sara ini. Oke, makasih sharing-sharingnya Mas Zulfan. Dan juga kayaknya kita akhiri aja ya Mbak Heti ya untuk sesi Terima kasih hari ini. ya, Kayaknya terima kasih lebih cepat, teman-teman. lebih baik. Terima kasih banyak Mbak Heti atas sharing-sharing ilmunya terkait IP, bermanfaat banget, insightful banget. Khususnya untuk aku pribadi juga, belajar-belajar tentang hak cipta, tentang kayak intelektual. Dan teman-teman di sini juga akhirnya mendapat insight bahwa nggak hanya IP itu nggak hanya memberikan perlindungan hukum, tapi juga berperan penting gitu ya dalam manfaat ekonomi dari sebuah karya gitu. Jadi dengan melindungi hak cipta, hak paten, atau mungkin merek dagang, jadinya IP memungkinkan kreator, teman-teman semua untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karya gitu, yang pada akhirnya menciptakan peluang untuk mendapatkan keuntungan finansial gitu ya Mbak Heti, kira-kira ya Mbak ya. Iya, oke. Terima kasih banyak Mbak Heti Terima kasih atas teman-teman waktunya. semua. Dan juga terima kasih untuk Mas dan Mbak editor dari Gramedia Writing Project dan Alex Media, juga tim Kompasiana untuk waktunya hari ini. Oke, jadi setelah dapat 2 sesi nih dari editor klinik dan juga sharing session, akhirnya kita semua mendapat materi-materi yang insightful banget. Dan kayaknya sebelum kita akhiri rangkaian ini, kayaknya biar seru kita mau main games dulu kali ya. Jadi aku mau minta 1 orang perwakilan, mungkin cepet-cepetan gitu ya, buat teman-teman Mas dan Mbak, ada yang berani nggak sih cerita ke aku dan ke teman-teman semua, kenapa Mas dan Mbak bisa memilih ide cerita yang Mas dan Mbak ikutkan di kompetisi KKN? Ayo, ada yang mau cerita nggak? Kenapa sih Mbak. memilih ide itu? Kenapa harus memilih konten horor? Kenapa harus memilih konten cinlok? Ada yang bersedia 1 orang? Ya, halo. Ya. Ya, Dengan kebiasaan saja kalau penulisnya suka melucu atau jenaka, pasti larinya ke sana. Tidak mungkin akan milih yang horor. halo, dengan Mas siapa? Bisa Dengan angkat apa tangan? dengan Julius. Mas Julius ya? Ya. Ya, dengan Mas Julius. Dengan Mas Julius, oke. Oke, silakan dinyalakan pribadi lah, videonya karakter Mas. pribadi. Kalau karakternya suka melucu ya pasti arah tulisannya ke arah sana juga. Ya, gimana Mas? Maaf.
Halo? Kedengeran suaraku kah, Mas? Rame. Oke, mungkin kita ulang ya. Ada nggak yang mau langsung tunjuk tangan aja, raise hands. Raise hands dulu ya, bagi yang mau cerita. Mbak Riri Aiko, silakan Mbak. Boleh di-unmute ya, terus dinyalakan videonya. Oke Kak, sekedar sharing cerita yang saya ambil itu kebetulan memang dari pengalaman pribadi juga. Jadi cuman horor ya Kak ya. Yang tangisan di rumah hijau itu karena dari kejadian pribadi juga. Cuman ya untuk tulisannya sedikit didramatisir. Cuman karena saya basicnya kan penulis artikel ya Mbak ya, non fiksi. Jadi emang agak kesulitan juga buat saya untuk bikin dramatisasi yang lebih gitu. Karena gimana ya, karena dari non fiksi ke fiksi tantangannya itu ya Kak ya. Cuman kalau ngambil ide ceritanya sih kurang lebih itu dari pengalaman sendiri ya Kak ya. Pengalaman dari sendiri dan agak didramatisasi juga gitu. Cuman sedikit sharing aja gitu Kak. Kira-kira ada nggak sih yang punya pengalaman horor yang sama juga? Gitu ya. Dan kebetulan akhirnya pas finalisasi jadinya menarik dan bagus gitu ya Mbak setelah didramatisasi ya. Iya betul. Itu pengalaman berapa tahun lalu Mbak? Pas ketika masa-masa kuliah sih Kak, karena kebetulan pernah ngalamin kejadian seperti itu dan terjadi gitu. Jadi saya pikir kayaknya bagus deh diangkat dengan sedikit dramatisasi pastinya ya Kak ya, karena kalau tidak didramatisasi kurang apa ya, kurang menarik gitu. Makanya ya kurang agak nendang gitu ya Mbak ya. Cuma kalau dari idenya sendiri memang itu karena kejadian nyata dan teralami gitu, dan kayak mungkin kan sebagian orang ada yang percaya atau enggak, cuman karena saya mengalami sendiri jadi saya pikir itu bagus buat saya dibuat cerita gitu. Oke. Judulnya apa Mbak? Boleh diceritain ke teman-teman judul ceritanya apa? Judulnya Tangisan Misteri di Rumah Hijau. Oh, yang Tangisan Misteri di Rumah Hijau. Iya, aku suka sih yang itu. Bisa horor. Oke, berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi ya Mbak ya saat zaman kuliah ini. Oke. Oke, siap. Mbak Riri kebetulan adalah orang yang beruntung nih mendapatkan GoPay 100.000 ya. Nanti tim Kompasiana dan panitia akan kontak Mbak Riri ya. Oke. Makasih banyak udah sharing ya Mbak ya. Ya sama-sama Kak. Iya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua sudah mengikuti 2 rangkaian akhir ya, editor klinik dan juga sharing session. Dengan begitu, usai sudah rangkaian kreator akademi dan editor klinik KKN hari ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa ya, kita bakal sesi foto bareng dulu, mungkin 2-3 kali untuk mengabadikan momen di sesi-sesi terakhir hari ini sebelum akhirnya finalisasi karya revisi. Boleh dinyalakan semua kameranya, kita foto bersama dulu ya. Oke, dia baba ya. Kalau sudah dinyalakan semua. Oke. 3, 2, 1. Oke, satu lagi kali ya. Ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Berarti usai sudah rangkaian kreator akademi dan editor klinik KKN hari ini. Pesanku adalah jangan lupa untuk revisi dan submit final karya teman-teman tanggal 26 Agustus 2024 di link G-Form yang nantinya akan dibagikan di grup WhatsApp ya, beserta info tambahan lainnya. Terima kasih atas kehadirannya untuk semua peserta dan editor beserta narsum. Terima kasih Semoga kita bisa ketemu lagi ya di finalisasi karya juga. Saya Cia dari Kompasiana KKN 2024 kolaborasi bersama Alex dan GWP. Pamit undur diri.
happy weekend dan selamat siang semuanya. Ditunggu final karya submitnya ya di link G-Form. Sampai jumpa.